wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan saat ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan video kami dari mata kuliah manajemen perilaku dan organisasi dengan topik motivasi. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dan peran kami masing-masing dalam video ini. Dimulai dari sebelah kiri saya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rian Telulang. Saya berperan sebagai direktur. Perkenalkan, nama saya Hiki Pindah-Bunte. Saya berperan sebagai HRD. Perkenalkan, nama saya Jibrilta. Saya berperan sebagai adik dari Renal dan juga sekretaris. Perkenalkan, nama saya Rina Sumukada. Saya berperan sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Halo Kak, begini Kak, saya mau bayar uang kuliah tapi sekarang ibu dan bapak belum punya uang. Apakah Kak punya uang untuk saya bayar uang kuliah nanti? Oh, iya deh. Saat ini kakak juga belum punya uang. Tapi saya akan usahakan bulan depan kakak kirimkan uang untuk bayar uang kuliah. Oh iya Kak, nanti saya cari pinjaman dulu. Nanti kalau Kakak sudah cukup uang, baru kita ganti uangnya. Kalau begitu Kak, saya tutup teleponnya dulu ya, karena saya mau lanjut kuliah. Waduh, saya mau dapat uang dari mana untuk mengganti utang adik saya di sana. Sementara saya belum punya pekerjaan. Pokoknya saya harus mencari pekerjaan untuk menyekolahkan adik saya. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Ada yang saya bantu? Saya mau melamar pekerjaan di perusahaan ini. Oh ya, saya akan antar ke yang bersangkutan. Ikut saya. Misi Pak. Ya, kenapa? Ada ini melamar pekerjaan juga Pak. Pekerjaan? Ya. Oh, iya. Langsung saja masuk. Ya. Pak, silakan masuk. Dia dengan yang bersangkutan. Coba. Ya, selamat siang. Mau bekerja? Silakan duduk. Kamu mau melamar pekerjaan di bidang apa? Mau di bidang keuangan. Keuangan ya? Iya. Sepertinya dari berkas-berkas kamu sangat memadai dengan bidang yang akan kamu tempati bekerja. Tapi nanti saya bicara sama direktur terlebih dahulu. Karena saya juga belum tahu di sini apakah bidang ini masih membutuhkan karyawan atau seperti apa. Dan untuk informasi selanjutnya, saya akan melihat berkas kamu terlebih dahulu. Nanti saya hubungi. Apapun keadaannya nanti saya hubungi. Apakah Anda diterima atau tidak diterima. Mungkin Anda bisa pulang dulu besok atau lusa. Perusahaan akan hubungi Anda untuk kejelasan dari berkas. Untuk berkasnya bisa tinggal saja karena saya akan periksa terlebih dahulu. Terima kasih Pak. Ya. Permisi Bu,
selamat siang. Ya, selamat siang. Silahkan masuk. Ada yang bisa saya bantu, Pak Hengki? Begini Bu, tadi siang ada yang datang melamar pekerjaan di bidang keuangan Ibu. Saya sudah bilang ke beliau, sepertinya di bidang itu sudah tidak ada lagi lowongan dan tidak membutuhkan karyawan lagi, khususnya di perusahaan kita. Jadi saya bilang nanti saya tanya dulu ke sekretaris dan direktur, apakah di bidang itu masih ada lowongan atau seperti apa. Ya, dan ini berkas-berkasnya Ibu yang melamar pekerjaan. Saya periksa dulu berkas-berkasnya. Tapi sepertinya dalam bidang pekerjaan ini, lowongan pekerjaan ini sudah tidak ada lagi. Tapi nantilah saya tanya ke Pak Direktur apakah ada lowongan pekerjaan di bidang lain. Dan untuk berkas-berkasnya mungkin bawa saja dulu. Itu nanti tanya saja ke direktur seperti apa, dan langsung berikan informasi kepada saya supaya saya bisa hubungi beliau yang melamar pekerjaan. Ya, baik. Kalau begitu saya permisi dulu. Ya, baik. Terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Selamat siang, Pak. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Ada apa? Begini Pak, dari HRD mengatakan bahwa ada yang melamar pekerjaan di bidang keuangan, tetapi saya mengatakan bahwa di bidang itu sudah tidak ada lagi lowongan pekerjaan. Jadi apakah di perusahaan kita masih membutuhkan lowongan pekerjaan di bidang lain, Pak? Ya, terima kasih buat informasinya. Sini saya bilang bahwa di perusahaan kita sudah tidak membutuhkan karyawan lagi, karena saya rasa karyawan sudah cukup banyak, tapi ada sih pekerjaan yang masih kurang atau yang perlu kita tambahkan di perusahaan kita ini, yaitu cleaning service. Tapi coba tanya ke HRD untuk menginformasikan yang bersangkutan apakah dia siap untuk bekerja di bagian cleaning service. Itu saya. Terima kasih. Oh iya Pak, baik Pak, nanti saya tanya ke HRD bahwa di perusahaan kita itu cuma yang dibutuhkan itu cleaning service. Ya. Kalau begitu Pak, saya permisi dulu. Ya, terima kasih. Selamat bertugas. Ya, halo Ibu, selamat malam. Ya, halo, selamat malam Pak Hengki. Begini, saya sudah bicara sama Pak Direktur mengenai lowongan pekerjaan di bidang keuangan tersebut, dan memang bahwa di bidang pekerjaan tersebut sudah tidak ada lowongan, dan Pak Direktur menyarankan untuk menempatkan yang pelamar kerja tersebut di bidang cleaning service. Mungkin Pak Hengki bisa menghubungi yang pelamar kerja tersebut akan di lowongan pekerjaan di bidang cleaning service. Oh ya, terima kasih informasinya Ibu. Ini memang melamar di bidang keuangan, tapi kalau memang karyawan di kantor ini sudah tidak dibutuhkan lagi dan hanya tersisa cleaning service, nantilah saya infokan ke pelamar pekerja apakah dia siap di bidang itu atau tidak. Ya, terima kasih informasinya Ibu. Oke Pak, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam juga Pak. Kami dari PT Sukamaju, kami sudah memeriksa berkas-berkas Bapak.
Saya juga sudah ketemu dengan sekretaris dan sudah diinfokan ke direktur, dan sekretaris sudah infokan kepada saya bahwa ternyata di bidang keuangan yang Bapak tempati melamar, di situ karyawan tidak dibutuhkan lagi, Pak. Jadi mohon maaf, untuk sekarang perusahaan tidak membutuhkan karyawan lagi untuk penambahan karyawan baik di bidang keuangan maupun di bidang yang lain, Pak. Baik Pak, sudah tidak ada lagi kerjaan yang bisa saya kerjakan di perusahaan Bapak. Sekarang saya sangat membutuhkan pekerjaan. Waduh Pak, memang di perusahaan kami sekarang itu kalau pekerjaan dan karyawan yang di bidang keuangan dan bidang-bidang lainnya sudah tidak membuka lagi untuk penambahan karyawan, Pak, karena memang sudah cukup karyawan di perusahaan kami. Tapi ada sih Pak pekerjaan yang memang disarankan dari Pak Direktur, kalau Bapak bersedia, yaitu di cleaning service. Ya, ini hanya saya sampaikan ke Bapak, kalau Bapak siap bekerja sebagai cleaning service di perusahaan kami, kami masih dibutuhkan bekerja di situ Pak. Tapi tergantung dari Bapak lagi apakah Bapak mau bekerja atau tidak. Oh ya, tidak apa-apa Pak. Karena saya juga sangat membutuhkan pekerjaan. Ya, kalau Bapak memang bersedia untuk bekerja di cleaning service, Bapak bisa langsung datang ke kantor kami besok pagi-pagi sekitar jam 7. Bapak bisa langsung datang ke kantor dan ketemu saya akan menjelaskan ke Bapak seperti apa pekerjaan Bapak di perusahaan. Baik Pak, terima kasih informasinya. Oh, Selamat pagi Pak. Bapak sudah dari tadi di sini. Ini sudah lumayan Pak. Oh iya, mantap karyawan baru tapi patut dicontoh. Ya, ayo ke ruangan, nanti saya tunjukkan pekerjaan yang Bapak kerjakan. Mas Pak. Mari Pak, silakan duduk. Ya, kami juga terima kasih Bapak sudah menerima panggilan kami. Jadi ini Pak, saya informasikan tadi malam kalau perusahaan memang tidak membutuhkan karyawan lagi di bidang keuangan, dan bahkan di bidang-bidang lain. Informasi dari direktur dan juga sekretaris memang tidak ada lowongan di bidang-bidang yang Bapak ingin lamar pekerjaan di situ. Dan saya sudah informasikan ke Bapak bahwa hanya tingkat cleaning service di perusahaan kami yang membutuhkan karyawan. Ya. Dan Bapak sudah siap bekerja di situ ya? Ya, saya siap Pak. Ya. Jadi pekerjaan Bapak di sini, Bapak hanya membersihkan kantornya direktur, kantornya sekretaris, dan ruangan di sini juga Bapak bersihkan. Saya pikir itu sebagai tanggung jawab kamu. Ya, dari pagi kamu bisa, kalau pekerjaan kamu sudah selesai, tidak jadi permasalahan lagi. Tapi kamu usahakanlah standby di sini karena kamu kan membawa kunci kantor, dan kamu yang bertanggung jawab untuk membuka dan harus menjamin kebersihan kantor ya. Ini kunci perusahaan. Jadi kamu sudah bisa bekerja sekarang. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat ya. Ya, Pak.
saya akan berusaha bekerja terus untuk menyekolahkan anak saya. Akhir-akhir ini saya melihat kantor kita sangat bersih ya. Oh iya Pak, memang saya juga melihat kantor kita sekarang sangat tertata rapi dan sangat bersih Pak. Kita patut mengapresiasi karyawan baru yang kemudian bekerja di sini Pak. Dia sangat bertanggung jawab dan sangat komitmen sama pekerjaannya. Ya, buktinya sekarang kita melihat kantor kita bersih dan sangat rapi Pak. Iya, saya juga sangat setuju jika kita memberikan apresiasi kepada karyawan baru tersebut serta memberikan penghargaan kepada karyawan baru tersebut atas pekerjaannya selama ini karena dia sangat bertanggung jawab atas pekerjaannya. Oh iya, nanti kita bahas ya, kita fokus ke pekerjaan kita dulu. Baik Pak. Permisi Pak, Ibu. Ya, silakan masuk. Silakan. Terima kasih Pak. Kenapa ya Bapak? Ya, saya panggil Pak Eki. Nama saya karena kita akan membahas mengenai kinerja Pak Renal yang sebagai servis di perusahaan kita yang ternilai sangat bagus dan sepantasnya kita memberi apresiasi tentang kerja kerasnya selama ini Pak. Iya, saya pikir keputusan Bapak sangat bagus. Ya, dan saya secara pribadi saya juga memang mengakui bagaimana kinerja dari Pak Renal yang bekerja di dunia servis. Dia sangat disiplin Pak, disiplin dari segala hal, disiplin waktu. Dia bertanggung jawab sama pekerjaannya sekecil apapun itu dia bisa mengerjakannya Pak. Dan memang keputusan Bapak untuk memberikan penghargaan, mungkin semacam menaikkan jabatan Pak Renal, saya pikir itu keputusan yang tepat Pak. Iya, kalau saya juga setuju dengan pendapat dari Pak Direktur bahwa memberikan penghargaan kepada Pak Renal sebagai cleaning service di kantor kita karena memang kinerja sangat baik dan kita memang akui itu. Jadi sepatutnya kita memberikan penghargaan atau apresiasi kepada Pak Renal tersebut. Iya. Dan sebelumnya Pak, Pak Renal waktu datang merawat pekerjaan di perusahaan kita, saya juga susah menjadi sekretaris. Pak Renal itu merawat di bidang keuangan Pak. Jadi kalau memang Bapak ada niat untuk menaikkan jabatan dari Pak Renal ini, mungkin kita isilah yang kosong ini Pak di bidang keuangan. Mungkin kita bisa tempatkan Pak Renal di bidang keuangan Pak. Ya, kalau memang Pak Renal memiliki bakat memang di keuangan, salahnya kalau kita naikkan jabatannya karena kita melihat kinerjanya sangat bagus dan sangat bertanggung jawab. Ya, mungkin saya bisa minta tolong Pak Eki memang di Pak Renal sekarang. Baik Pak, saya akan memanggil Pak Renal. Saya permisi dulu. Ya. Terima kasih. Halo Pak Renal. Ya, halo Pak. Bapak Direktur, menjadi Bapak Direktur. Mari kita ke ruangan Pak Direktur sebentar ya, Pak. Permisi Pak, Ibu. Ya, silakan masuk. Silakan dulu. Ya, Pak Renal, saya manggil Pak Renal ke ruangan saya karena berhubung saya sekretaris dan karyawan lainnya telah berbicara tentang kinerja dan tanggung jawab Bapak selama ini, dan saya telah membaca mengenai memeriksa berkas-berkas Bapak. Memang Bapak memiliki potensi di bidang keuangan karena fokus pada tanggung jawab, dan kami sudah membicarakannya bersama sekretaris dan karyawan lainnya bahwa kami akan menaikkan jabatan Bapak ke bidang keuangan. Ya, dan mungkin ada tambahan dari HRD dan sekretaris. Iya. Saran atau apa? Iya. Jadi begini Pak Renal, kami telah berbicara dengan karyawan dan juga direktur perusahaan. Kami sangat mengapresiasi dan sangat menghargai kinerja Bapak selama ini. Kurang lebih Bapak sudah bekerja di perusahaan ini selama 1 bulan,
dari hal-hal yang paling kecil Bapak selalu disiplin dalam waktu, bertanggung jawab. Setiap pekerjaan yang Bapak kerjakan itu dapat dikatakan bahwa Bapak memang serius di dalam bekerja, ya, dan kami sangat menghargai kinerja Bapak selama ini. Terbukti bahwa selama Bapak bekerja di sini, kantor dan perusahaan tempat ini itu Ya, kami di sini telah melihat kinerja Bapak selama ini, bagaimana cara Bapak fokus pada tanggung jawab, bagaimana cara Bapak menunjukkan bahwa yang Bapak memiliki niat untuk bekerja. Dan sebagai bentuk apresiasi dari kami, maka kami akan menaikkan jabatan Bapak sesuai dengan pekerjaan yang Bapak lamar dulu, yaitu di bidang keuangan. Maka hari ini Bapak resmi sudah dinaikkan jabatan ke bidang keuangan, dan saya akan memberikan gaji Bapak bulan ini. Selamat Pak. Terima kasih. selamat Pak Renal. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin saya mau pamit dulu. Nah, silakan. Selamat bekerja Pak. Selamat bekerja. Terima kasih. Halo Dek, selamat malam. Ya, saya sudah gajian dan uangnya sudah saya transfer tadi siang, dan uang itu segera Adek bayar uang yang Adek pernah pinjam untuk membayar uang kuliah. Dan puji Tuhan, jabatan saya di perusahaan yang saya tempat kerja, jabatan saya dinaikkan menjadi bekerja di bidang keuangan. Dan harapan saya supaya cita-cita tercapai, dan harapan saya juga semangat dalam kuliahnya. Ya. Demikianlah video yang dapat kami presentasikan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari video ini adalah motivasi seseorang itu sangat dibutuhkan dalam perusahaan. Semakin besar motivasi seseorang, maka akan berpengaruh besar pada kinerja, usaha, dan bagaimana dia bekerja dalam sebuah perusahaan. Maka dari itu kita harus memiliki motivasi, baik itu motivasi dari luar maupun dari dalam diri kita, agar itu menjadi penyemangat dan memotivasi diri kita sendiri di dalam bekerja. Akhir kata dari kami, terima kasih.